Hari ini saya mengangkat satu tema gaya hidup seorang hamba. Tapi sekarang pertanyaannya, kita sudah menunjukkan atau memperlihatkan kepada orang nggak bahwa kita itu sebetulnya hamba Tuhan? Bahwa kita itu sesungguhnya anak Tuhan. Seperti apa sikap atau kelakuan anak Tuhan sebetulnya? Nah, ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, coba kita pikir sebentar, kita renungkan sebentar. Ada nggak satu peristiwa atau satu kejadian, satu peristiwa lah yang cukup membuat kita bangga? Ada peristiwa yang membuat kita bangga. Ambil contoh, saya teringat ketika saya masih di SMP. Saya masih di SMP, waktu itu ada perlombaan baris berbaris dalam rangka Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Setiap sekolah mengirimkan regu untuk baris berbaris. Saya menjadi komandan regu waktu itu, pemimpin regu. Lomba baris ya. Puji Tuhan, kelompok saya, grup saya menjadi juara pertama. Wah, begitu menjadi juara pertama, Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali, saya bangga sekali. Begitu tahun depan ada perlombaan lagi, saya nggak ikut, orang lain yang ikut, grup lain yang ikut, lalu dia tidak mendapatkan juara apapun juga, harapan pun tidak. Lalu saya berkata, tuh kan bukan saya sih, kan saya hebat. Kalau saya yang mimpin, pasti jadi juara. Nah, apakah sikap itu sikap seorang hamba? Coba Bapak Ibu sekalian, kita pikirkan apa sih peristiwa yang membuat kita justru bukan sifat seorang hamba, malah menjadikan satu kesombongan. Satu kesombongan. Sebenarnya yang paling penting adalah peristiwa di mana kita bisa mengalahkan diri sendiri. Itu satu peristiwa yang sangat penting. Penguasaan diri. Hari ini, mari kita belajar, mari kita renungkan firman Tuhan. Seperti apa sih sikap seorang hamba? Kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 3 ayat 30, di situ dikatakan apa? Ia harus semakin besar. Yang berkata ini adalah Yohanes Pembaptis. Ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Bapak Ibu kasih, kita tahu ceritanya tentang Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis tidak punya hati sebagai seorang hamba, gaya hidup dia bukan sebagai seorang hamba, dia bisa sombong. Dia bisa sombong. Satu ketika dia bisa bilang, Yesus saja aku loh yang baptis. Berarti aku lebih hebat dong dari Yesus. Tapi dia berkata, dia harus semakin menjadi lebih besar. Aku harus menjadi semakin kecil. Contoh dari Alkitab, dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Saya, Bapak Ibu Saudara kasih, awal saya menjadi pewarta, awal banget saya menjadi pewarta, saya tidak rencana menjadi seorang pewarta. Saya tidak tahu harus bagaimana menjadi seorang pewarta, saya tidak tahu bagaimana harus mewartakan. Begitu awal menjadi seorang pewarta, tidak satu PD pun yang mengundang saya. Ya sudah, menjadi pewarta tapi tidak diundang. Ya saya udah diam aja. Begitu diundang, satu ketika ada satu PD mengundang, dua PD diundang. Waduh, hati saya bersyukur, hati saya berterima kasih. Lama-lama makin banyak. Makin dikenal orang. Semakin dikenal orang, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita tidak bisa menjaga hati baik-baik, akan ada kesombongan. Begitu juga dengan seorang pelayan Tuhan. Kita semua melayani. Pelayan Tuhan kalau tidak bisa menjaga hatinya sebagai seorang hamba, bisa timbul kesombongan. Ya. Awalnya mungkin biasa-biasa, tapi begitu dia mulai sukses, begitu dia mulai berhasil, di pekerjaan juga sama. Begitu dia mulai sukses, begitu dia mulai berhasil, akan muncul kesombongan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana sih menjadi seorang hamba.
Yang pertama yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara kasih, sikap atau kelakuan seorang hamba untuk menjadi seorang hamba, yang pertama, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan sesungguhnya hanya bagi Tuhan. Kita lihat Yohanes. Kita lihat Yohanes Pembaptis. Pada saat dia ditanya, siapakah engkau? Seorang nabi? Mesias? Elia? Bapak Ibu Saudara kasih, kalau pada saat itu Yohanes Pembaptis mau berkata, iya, aku seorang nabi. Bisa enggak? Saya kira bisa. Kalau Yohanes Pembaptis mau berkata, ya, aku Mesias. Orang percaya. Karena dia sering membaptis orang. Elia, ya. Tapi Yohanes Pembaptis tidak pernah berkata, ya, aku seorang nabi. Justru dia berkata, biarlah dia yang menjadi semakin besar. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut siapa? Yesus. Siapa Yesus? Orang yang dia baptis. Ya. Artinya apa? Yohanes Pembaptis memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi seorang hamba. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih, jangan sembunyi di balik ketenaran orang lain. Kita jangan ikut-ikutan, wah karena dia sudah terkenal, dia sudah top, dia sudah luar biasa, lalu kita nebeng. Apa tuh nebeng? Ya kalau bahasa sana apa nebeng itu? Nebeng ikut itu. Jadi kita mencari ketenaran di balik orang lain yang sudah tenar. Yohanes tidak pernah memakai nama Yesus untuk kepentingannya sendiri. Yohanes Pembaptis. Dia nggak pernah. Lihat. Waktu ada 2 murid Yohanes Pembaptis yang mau ikut Yesus. Yohanes tidak pernah melarang. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tidak pernah memakai ketenaran nama Yesus. Coba Bapak Ibu, kita belajar sebentar dari Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya percaya kita semua sudah pernah dengar ini. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalimat ini sudah jelas. Jadi bukan orang yang hanya berseru-seru, tetapi orang yang melakukan. Coba kita perhatikan di ayat 22. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku. Ini kata Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bapak Ibu kasih, yang saya ajak Bapak berenungkan, orang ini sudah bernubuat demi nama Tuhan. Bernubuat. Saya kira cukup hebat. Bernubuat artinya apa? Dia mengucapkan sesuatu yang ilhamnya datang dari Tuhan. Ini kan seperti nabi. Dia mengatakan sesuatu yang datang dari Tuhan. Contoh kalau di PDPKK, pada saat kita pujian penyembahan, setelah pujian penyembahan, hening. Di saat hening itulah tiba-tiba ada yang ngomong. Ya. Saat ini ada seorang ibu yang sedang sakit, Tuhan sedang jamah. Itu nubuat. Nah, orang ini sudah bernubuat demi nama Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Mengusir setan. Nggak sembarangan orang ngusir setan. Kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu pernah nggak ngusir setan? Atau diusir setan? Kan hanya ada 2 kemungkinan. Kita ngusir setan atau kita yang diusir setan. Ambil contoh, masuk, kita diminta oleh orang. Misalnya, Pak, tolong rumah saya banyak hantunya, banyak setannya. Tolong dong doakan setan itu diusir. Wah, hamba Tuhan, anak Tuhan, datang masuk ke rumah yang katanya banyak setannya. Lalu kita berkata, hei setan, kamu atau aku yang keluar dari rumah ini? Kata setan, kamu aja. Kita jawab, oke, keluar kita. Kita bukan ngusir setan, tapi kita diusir oleh setan.
Jangan-jangan kita banyak yang seperti itu. Lewat kuburan jam 12 malam sendirian. Lewat benar asli. Atau malah kita nggak jadi. Atau malah di situ tiba-tiba yang sudah kita lalui jadi basah, jadi hujan lokal semua di situ. Karena kita terkencing-kencing dalam perjalanan. Orang ini kurang gimana, dia ngusir setan. Yang terakhir apa? Mengadakan banyak mujizat. Lihat Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya mau katakan, apakah orang ini mempunyai hati seorang hamba? Jangan-jangan dia ini mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan-jangan dia ini bersembunyi di balik nama Tuhan. Terbukti apa? Di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa kata Tuhan? Aku tidak pernah mengenal. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Bapak Ibu kasih sayang. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah pelayanan begitu lama. Akhirnya Tuhan katakan tidak mengenal. Nyangkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak punya hati seorang hamba. Kalau kita punya hati seorang hamba, tidak seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, marilah kita jadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Jangan sembunyi di balik orang lain. Begitu banyak orang yang selalu bersembunyi di balik ketenaran orang lain. Begitu banyak orang yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Kenapa pertanyaannya? Saya Bapak Ibu Saudara kasih di Bandung suka memberikan mentor, memberikan mentoring untuk para pewarta atau pengajar baru. Lalu ada pewarta yang berkata gini, aduh aku kalau maju kok deg-degan ya. Begitu sampai depan deg-degan, blank semua lepas. Kenapa? Jawabannya di sini. Orang tidak bisa seperti itu, tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Pertama apa? Dia minder. Dia merasa tidak mampu. Sering para pewarta itu yang baru-baru selalu berkata seperti ini. Aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Bapak Ibu kasih, banyak orang gagal diawali dengan menakuti dirinya sendiri. Belum apa-apa udah menakuti dirinya sendiri. Mau jadi pewarta, mau jadi WL, mau jadi hamba Tuhan, udah ditakuti oleh dirinya sendiri. Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Dia sudah mengklaim, dia sudah menghakimi dirinya sendiri bahwa dia tidak mampu. Kita lihat Musa. Musa juga kan seperti itu. Waktu diperintahkan oleh Tuhan, dia bilang apa? Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa ini, aku tidak bisa ini. Minder. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, jangan sembunyi di balik ketenaran orang. Jadi diri sendiri. Caranya pertama, jangan minder. Yang kedua, orang yang tidak bisa jadi dirinya sendiri karena merasa kecewa, sakit hati. Orang yang sakit hati, orang yang kecewa, sulit untuk jadi dirinya sendiri. Dia lebih banyak jadi orang lain. Dia jadi orang lain. Jangan salah Bapak Ibu Saudara kasih, kecewa, sakit hati, luka batin, itu awal dari kehancuran. Kenapa? Karena iblis bisa gunakan ini untuk masuk menghancurkan kita. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini, yang ikut di sini, sebanyak berapa orang? 31 orang. Ada nggak yang luka batin? Kalau ditanya seperti itu, mungkin jawabannya, oh enggak, saya tidak luka batin. Tapi kalau mengikuti satu seminar atau satu tentang penyembuhan luka batin, muncul semuanya. Oh ternyata saya memang betul-betul luka batin. Orang kecewa, orang luka batin menjadi awal dari kehancuran. Kenapa? Karena ini pintu masuk bagi iblis untuk mempengaruhi kita. Orang luka batin mudah tersinggung Bapak Ibu. Saya pernah satu ketika lagi khotbah. Kan kalau orang khotbah, matanya lihat ke sana gitu kan. Satu ketika pada saat saya lihat ke sana, ada satu orang di belakang tiba-tiba apa lihat dia? Saya bilang, siapa yang lihat dia gitu kan? Kan mata saya harus kemana-mana gitu. Harus memperhatikan seluruh umat. Tapi pada saat saya diam di satu tempat,
ada satu umat di belakang tahu-tahu apa lihat-lihat. Waduh, kenapa? Luka batin. Saya tidak melihat dia, dikiranya ngeliatin dia. Waktu saya ngobrol dengan orang, ngobrol berdua, tiba-tiba ada orang, itu pasti ngomongin saya. Waduh, siapa yang ngomongin dia gitu kan? Nah, ini awal. Begitu iblis selalu bisikin. Ada orang ngobrol, iblis bisikin. Hati-hati, itu lagi ngomongin kamu. Itu lagi ngomongin kamu. Gitu ya. Ada orang ngeliatin, kayak yang ngeliatin kita, iblis bisikin lagi. Itu lagi ngeliatin kamu tuh. Pandangannya aja pandangan sinis, pandangan merendahkan. Dia lagi merendahkan kamu tuh dari pandangannya. Gitu. Kan hebat bisa lihat pandangan kan. Pandangan pertama. Misalnya kayak begitu. Hati-hati. Kecewa, sakit hati, awal dari kehancuran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih, sombong rohani. Orang sombong rohani tidak bisa menjadi atau mempunyai ciri-ciri seorang hamba Tuhan. Sombong rohani kayak apa sih? Contoh orang Farisi, ahli Taurat, mereka hafal kitab suci. Karena hafalnya kitab suci, jadi sombong. Hati-hati. Mungkin di antara kita ada yang hafal kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu hafal dia. Adanya di halaman berapa? Hafal. Baris keberapa dari atas? Hafal. Tapi jangan jadikan itu sebagai kesombongan rohani. Bapak Ibu jujur, saya tidak hafal kitab suci. Saya tidak hafal. Nah, bagi yang hafal, jangan sampai jadi kayak orang-orang Farisi. Nah, yang ketiga, jangan banyak menuntut. Seorang hamba tidak boleh banyak menuntut. Maaf, kalau kita ambil contoh. Misalnya Bapak Ibu di rumah punya asisten rumah tangga. Dulu dikenal sebagai istilahnya pembantu. Bayangkan kalau Bapak Ibu di rumah punya asisten rumah tangga yang selalu menuntut. Minta ini, minta itu. Hari Minggu minta libur. Hari Senin mau ke PD ini. Hari Selasa minta izin mau ke sana. Hari Rabu, wah pokoknya banyak menuntut. Saya minta ini, saya minta itu, dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Apakah itu seorang hamba? Ingat Bapak Ibu, kalau kita lihat di perjanjian lama, lebih kelihatan lagi, hamba itu apa? Hamba itu tidak punya hak apapun juga di dalam hidupnya. Seluruh dirinya sudah milik tuannya. Kalau kata tuannya, kalau tuannya berkata, malam ini kamu jangan tidur sebelum aku pulang. Kira-kira hambanya itu berani tidur nggak? Perjanjian lama. Nggak berani. Dia akan melek. Dia tidak berani tidur sebelum tuannya pulang. Bayangkan kalau tuannya pergi 3 hari 3 malam. Nggak pulang-pulang, nggak ngasih kabar. 3 hari 3 malam dia nggak berani tidur. Itulah seorang hamba. Lalu yang keempat, hanya 5 Bapak Ibu. Yang keempat, jangan menjauh dari Tuhan. Terus kita jalin relasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Doa dan renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Ini isinya firman Tuhan semua. Kita baca ayat demi ayat, kita renungkan tiap malam, kita minta Roh Kudus bimbing kita. Karena di sini tidak pernah ada satupun yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sombong, tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang luka batin. Tapi di sini diajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Tuhan. Yesus aja yang Tuhan Allah, dia turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang manusia, mengambil rupa manusia, menjadi hamba. Dan Yesus sudah tunjukkan di kitab suci itu bagaimana menjadi seorang hamba. Tidak pernah Yesus sombong sama sekali. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang sangat penting. Sebagai hamba Tuhan harus mengusahakan kedamaian dan sukacita untuk orang-orang sekitar. Jangan jadi batu sandungan. Kalau ada orang datang kepada kita,
Lalu orang itu konseling, misalnya suami istri lagi ribut, istrinya datang, mengeluh, "Bu, saya hari ini tidak betah di rumah." Kenapa? Suami saya begini, begini, begini. Dia ceritakan kejelekan suaminya. Langsung kita katakan, iya suami kayak gitu mah nggak perlu dilayanin. Tinggalkan aja. Apakah ini menciptakan kedamaian? Apakah ini menciptakan sukacita? Saya kira tidak. Ya, nah, sebagai hamba Tuhan, harus bisa menciptakan suasana sukacita. Suasana damai. Tidak merasa dirinya lebih hebat. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Ini kelihatan kalau lagi kumpul, lagi ngobrol. Lagi kumpul, lagi ngobrol, gitu ya. Kalau satu orang cerita, wah aku kemarin begini, begini, begini. Kadang-kadang apa? Semua cerita menonjolkan dirinya sendiri. Kalau sudah habis bahan untuk menyombongkan diri sendiri, penyakit pun bisa dijadikan bahan untuk menyombongkan diri sendiri. Penyakit. Ada orang cerita, aduh kemarin aku nggak bisa ikutan PD. Kenapa sakit kepala? Lalu dia mulai sombong yang satunya. Kamu baru sakit kepala. Aku sakit kepala, lutut, kaki, mah, jantung, paru-paru, tapi masih datang. Kok bangga dengan penyakit gitu loh? Penyakit udah begitu banyak kok bangga. Gitu kan? Nah, jangan seperti itu. Jangan untuk menyombongkan diri sendiri. Tapi ciptakanlah kedamaian. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita yang tadi saya katakan, kedamaian kita sendiri, kedamaian orang lain yang ada di sekitar kita juga menjadi ciri-ciri. Kita menjadi pembawa damai bagi orang lain, pembawa sukacita bagi orang lain, bukan batu sandungan. Contoh sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan, bisa lihat begitu ya. Kalau Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang sebagai orang yang pembawa damai, pembawa sukacita di persekutuan doa. Sekarang kan masih persekutuan doa online, nggak begitu kelihatan. Ya. Tapi nanti kalau om dan tante coronanya sudah pergi, sekarang kan om dan tante coronanya masih bersama dengan kita nih. Dia masih betah belum mau pergi. Nah nanti kalau om dan tante coronanya sudah pergi, kita bisa kumpul bersama lagi, kita bisa bikin PD yang offline, yang seperti biasa. Gitu ya. Nah di sini baru kelihatan. Kalau kita menjadi pembawa damai, kalau kita menjadi pembawa sukacita bagi PD kita, begitu kita tidak datang, dirindukan. Kita ditanya, aduh kenapa ya dia nggak bisa datang? Kenapa sakit? Yuk kita doakan. Itu ciri-ciri orang pembawa damai. Tapi kalau kita selalu menjadi batu sandungan, tidak membawa damai bagi PD kita, begitu kita tidak datang, seluruh PD bersukacita. Syukur dia nggak datang. Kalau dia datang aku tuh enak. Begitu misalnya gitu ya. Nah, ini ciri-ciri yang sederhana. Ciri-ciri sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita renungkan saat ini. Apakah saya sudah betul-betul menjadi seorang hamba? Seorang hamba Tuhan. Kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, mari kita lihat yang itu tadi. Tapi kalau di dalam diri kita masih ada kesombongan, di dalam diri kita masih ada luka batin, di dalam diri kita masih ada perasaan minder, masih ada perasaan rendah diri, di dalam diri kita masih tidak bisa membawa damai bagi lingkungan kita, hati-hati kita bukan hamba Tuhan. Nah, sebagai terakhir, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Kita kenal hari Pentakosta itulah hari turunnya Roh Kudus dalam rupa lidah api. Api itu bisa untuk membakar sate. Api bukan Roh Kudus, maksud saya api. Api itu bisa membakar sate dan satenya bisa kita makan dan rasanya enak. Tapi api yang sama bisa juga membakar rumah sampai rumah itu habis dan kita kehilangan segala sesuatu. Api Roh Kudus yang sudah datang, hari ini kita mau mohon, kita mau minta supaya melakukan dua hal itu dengan api yang sama.
Yang pertama, kita minta kepada Roh Kudus dalam bentuk api untuk membakar, menghanguskan segala kesombongan yang ada di dalam diri kita, menghanguskan segala keminderan yang ada di dalam diri kita, luka batin apapun juga. Kita minta kepada Roh Kudus dengan apinya menghanguskan semuanya itu sehingga sirna dari dalam tubuh kita. Dengan api yang sama, kita minta juga kepada Roh Kudus untuk membakar semangat kita, agar kita lebih bersemangat lagi di dalam menjadi hamba Tuhan, di dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan. Sehingga pada saat orang melihat saya, dia sesungguhnya melihat Yesus di dalam diri saya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita hening di hadapan Tuhan. Kita bayangkan, kita rasakan Roh Kudus hadir. Kita rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita tutup mata kita. Lihat Yesus ada di hadapan kita. Lihat Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan Yesus saat ini berpesan kepada kita bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang nanti akan membakar segala kesombongan-kesombongan kita. Dan Roh Kudus juga akan membakar semangat kita sehingga kita menjadi lebih semangat lagi. Sore hari ini, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih untuk merenung sejenak apa yang ada di dalam diri kita. Apakah di dalam diri kita masih ada satu kesombongan? Apakah di dalam diri kita masih ada rasa minder? Apakah di dalam diri kita masih ada lebih mementingkan diri sendiri? Apakah ada keegoisan di dalam diri kita? Malam hari ini kita renungkan itu Bapak Ibu kasih. Apakah kita juga masih luka batin? Malam hari ini kita renungkan. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kehadiran Roh Kudus. Rasakan ada api yang saat ini membakar semuanya itu. Membakar kesombongan, membakar luka batin, membakar keegoisan kita. Tuhan hanguskan semuanya itu dengan api Roh Kudusnya. Terus Tuhan bakar semuanya itu, hanguskan semuanya itu. Sehingga tidak ada lagi di dalam diri kami kesombongan. Tidak ada lagi di dalam diri kami luka batin. Tidak ada lagi di dalam diri kami keegoisan. Tidak ada lagi di dalam diri kami rasa tidak percaya diri, rasa minder. Sebaliknya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saat ini juga membakar semangat kami. Agar kami mempunyai semangat menjadi seorang hamba Tuhan. Mempunyai semangat untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa kami adalah betul-betul anak-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Dan kami tidak mau mencari ketenaran di balik nama orang lain. Dan biarlah kiranya Tuhan jadikan kami orang-orang pembawa damai, pembawa sukacita di tengah-tengah lingkungan kami. Khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Terus Tuhan bakar semangat itu ya Tuhan. Terus jagai kami. Di saat kami lemah, biarlah kiranya Kau yang kuatkan Tuhan. Di saat kami lengah, biarlah kiranya Kau yang ingatkan kami. Agar kami tidak pernah lepas sedetik pun juga dari hamba Tuhan. Kami betul-betul ingin menjadi hamba-Mu. Kami ingin betul-betul berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tanamkan di dalam diri kami ya Tuhan kerinduan untuk terus berdoa. Tanamkan di dalam diri kami untuk terus mau merenungkan firman-Mu. Dengan cara membaca kitab suci. Dengan cara mengikuti persekutuan doa. Dengan cara mengikuti atau mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan baik di dalam PD ini maupun di dalam Ekaristi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan secara khusus saya berdoa untuk PD yang sedang berjalan ini ya Tuhan. Kalau saat ini PD ini bisa berjalan dengan Zoom, biarlah kiranya Kau terus rawat PD ini ya Tuhan. Jaga kekompakan, jaga kesehatan di antara pengurusnya dengan umatnya juga ya Tuhan. Biarlah PD ini semakin lama semakin berkembang, semakin maju. Dan banyak orang terus rindu untuk bergabung dengan persekutuan doa ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.